Salam jumpa sahabat Lintas Family TV, media informasi, hiburan dan sarana edukasi terdepan dan terpercaya. Kembali kami hadir untuk mengulas info-info menarik yang lagi viral di media sosial maupun media-media cetak di dalam negara Republik Indonesia, terkhusus di Provinsi Kepulauan Riau. Dan kali ini kami akan mengulas tentang mengurai kinerja Gubernur Kepulauan Riau dalam setahun. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten Lintas Family TV, biar kami akan tetap eksis untuk memberikan informasi menarik yang tentu akan menghebohkan. Mengurai kinerja Gubernur Kepulauan Riau dalam setahun. Tak terasa sudah setahun masa bakti Gubernur Kepulauan Riau telah berlalu. Publik pasti akan bertanya-tanya, apa saja yang sudah digoreskan atau dikerjakan oleh Gubernur Kepulauan Riau dalam tahun 2021. Tentu ada banyak hal yang harus kita akui sudah dikerjakan oleh Gubernur Kepulauan Riau, dan hal ini akan bermuara dengan program kebijakan yang telah digariskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021. Kita harus mengakui bahwa satu prestasi yang telah digoreskan oleh Gubernur Kepulauan Riau ketika dunia secara global, Indonesia maupun Provinsi Kepulauan Riau dilanda oleh pandemi yang COVID-19 yang begitu besar. Kebijakan-kebijakan cepat dan tegas telah diambil oleh Gubernur Kepulauan Riau. Walaupun ada juga menimbulkan berbagai kontroversial, tetapi itulah yang namanya kebijakan. Tidak akan memenuhi keinginan-keinginan semua orang. Tetapi langkah-langkah yang telah diambil oleh Gubernur Kepulauan Riau telah menunjukkan satu keberhasilan yang baik, sehingga dalam waktu singkat Provinsi Kepulauan Riau dapat keluar dari zona merah pandemi COVID-19 di Indonesia. Ini merupakan prestasi yang harus kita akui. Dan tentu masih juga berbagai banyak program-program pembangunan yang telah dijalankan. Dan ini kembali lagi akan sesuai dengan program kebijakan yang telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Di samping kegiatan-kegiatan yang telah kami uraikan di atas juga, banyak juga program-program yang telah dilaksanakan oleh Gubernur Kepulauan Riau. Di antaranya program listrik masuk desa. Walaupun program ini terkesan merupakan satu program yang berkelanjutan dari gubernur sebelumnya, juga ada berbagai macam bentuk barang ataupun uang secara langsung kepada kelompok-kelompok masyarakat miskin di Provinsi Kepulauan Riau ataupun kelompok-kelompok usaha. Ada juga kebijakan pemulihan ekonomi atas kerjasama pemerintah Provinsi Kepri dengan Bank Riau dalam rangka memberikan bantuan pinjaman kepada kelompok-kelompok usaha kecil di Provinsi Kepulauan Riau. Walaupun kebijakan ini sendiri belum memberikan satu manfaat yang besar kepada masyarakat usaha kecil di Provinsi Kepulauan Riau, karena persyaratannya yang begitu berbelit-belit sehingga akan sulit diterjemahkan oleh masyarakat usaha kecil di Provinsi Kepulauan Riau. Tetapi ini merupakan bagian tak terpisahkan daripada usaha seorang gubernur untuk mengembangkan usaha-usaha kecil di Provinsi Kepulauan Riau. Kendati pun demikian, masyarakat masih tetap menunggu kebijakan Pak Gubernur yang lebih konkret masalah pemulihan ekonomi dalam skala yang lebih besar. Jadi kebijakan Pak Gubernur dalam setahun ini masih berorientasi pada kelompok masyarakat tertentu atau masih menyentuh masyarakat tertentu dalam tatanan pemulihan ekonomi mikro. Belum berorientasi pada kebijakan ekonomi makro di Provinsi Kepulauan Riau atau satu kebijakan yang dapat langsung menyentuh seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.
Karena yang sudah masyarakat ketahui, janji calon gubernur Kepri yang sangat memukau pemilih dalam Pilkada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 adalah program pemulihan ekonomi masyarakat. Walaupun kembali harus diakui bahwa jumlah penduduk miskin berdasarkan Badan Pusat Statistik pada akhir tahun 2021 menurun 6.071 orang dari angka semula 144.046 orang pada Maret 2021 menjadi bulan September tahun 2021 137.075 orang. Dalam angka ini satu prestasi, tetapi selanjutnya publik mengharapkan ada kebijakan ekonomi makro yang lebih berkelanjutan dampaknya bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. Bidang infrastruktur atau pembangunan fisik, sepertinya ada yang kembali mesti kami ingatkan kepada Pak Gubernur. Karena orientasi kebijakan pembangunan infrastruktur kelihatannya penuh dengan muatan kepentingan, sehingga Pak Gubernur Kepri lupa kepentingan dasar masyarakat Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kota Batam maupun Kota Tanjung Pinang. Kepentingan besar masyarakat adalah air bersih dan jalan masyarakat, bukan jalan atau jembatan Batam Bintan. Jangankan masyarakat di Natuna atau Lingga, masyarakat di Karimun atau Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan masih mengeluh tentang air bersih yang terkadang hanya bisa meleleh, bukan mengalir, atau mati dalam beberapa hari. Tetapi Pak Gubernur masih terlalu fokus dengan pembangunan proyek jembatan Batam Bintan yang sebetulnya belum diperlukan oleh masyarakat. Apalagi ketika dana puluhan miliar sudah dikucurkan untuk pembebasan lahan, sementara berdasarkan kabar burung yang kami terima dari Bappenas, proyek pembangunan jembatan Batam Bintan di Provinsi Kepulauan Riau belum dimasukkan dalam penganggaran dalam proyek strategi nasional tahun 2022. Hal ini karena pemerintah pusat masih menunggu kajian teknis termasuk AMDAL dan lain-lain. Dan terpenting pemerintah pusat harus mengetahui satu kepastian, ada investor yang mau berinvestasi dalam proyek jembatan Batam Bintan tersebut. Karena untuk pemerintah mengeluarkan dana 18 triliun untuk membiayai proyek jembatan Batam Bintan secara langsung, ini sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Apalagi ketika pemerintah pusat sedang fokus untuk pembiayaan proyek pembangunan ibu kota baru di Kalimantan yang sedang viral dibahas oleh seluruh lapisan masyarakat. Jika tahun 2022 proyek jembatan Batam Bintan belum bergerak, maka mungkin menunggu gubernur yang baru, proyek jembatan Batam Bintan akan terlaksana. Hal ini dikarenakan tahun 2023 agenda politik sudah dimulai. Semua kebijakan akan bermuara pada kepentingan politik. Bantuan-bantuan masyarakat akan tetap berorientasi penguatan basis suara. Hanya golongan tertentu yang akan dibantu. Ini sudah merupakan bagian daripada sistem demokrasi rasa oligarki, di mana pada hakikatnya mereka yang sedang berkuasa, sedang duduk di kursi DPRD akan menggunakan segala daya dan upaya, termasuk menggunakan anggaran negara untuk kepentingan pribadi dan kelompok, termasuk untuk kepentingan mempertahankan kedudukan sebagai pejabat politik yang sedang berada di dalam tangannya. Dalam teori sosiologi hukum fungsionalisme yang dasar-dasar pemikirannya untuk pertama kali diajarkan oleh Thomas Hobbes, seorang filosof, kemudian dikembangkan oleh Auguste Comte dan Emilia Durkheim, juga Robert Spencer. Pada dasarnya teori ini menjelaskan bahwa masyarakat sebagai organisme biologis yang terdiri dari berbagai organ yang memiliki fungsi masing-masing, tidak bisa digantikan dengan orang lain untuk fungsi yang berbeda, tetapi semua fungsi ini akan saling berhubungan dan ketergantungan, sehingga masing-masing organ tersebut harus bergerak seirama, saling menopang untuk menciptakan satu keserasian dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila terjadi ketimpangan,
sehingga akan menimbulkan tersumbatnya satu organ, maka potensi akan menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat akan semakin besar. Dalam panggung demokrasi, Pak Gubernur sedang melakukan hal-hal yang memang kurang elok untuk menjaga indeks kualitas demokrasi di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu pokok pikiran dalam teori fungsionalisme mengajarin kita untuk menerima peran kita masing-masing dan tidak perlu ikut ambil bagian dengan atau pada peran orang lain di dalam masyarakat. Artinya, ketika kita menjadi seorang bupati yang baik, ketika kita menjadi seorang gubernur yang baik, ketika kita menjadi seorang wali kota yang baik, maka kita hanya bertugas dan berfungsi menjalankan tugas kita sebagai seorang gubernur atau sebagai pejabat daerah sesuai dengan amanah yang telah ditentukan oleh undang-undang. Tidak perlu kita mencampur adukan peran kita untuk mengambil bagian daripada tugas dan fungsi orang lain di tengah-tengah masyarakat. Hal ini karena polarisasi demokrasi bangsa ini sedang diuji oleh apa yang dinamakan politik identitas atau politik agama. Seorang pejabat publik menjadi khatib di masjid-masjid bukan hal yang diharamkan atau dilarangkan, tetapi biarkanlah kita memberikan sesuatu kepada ahlinya, karena sampai kapanpun air tidak akan bisa dicampur dengan minyak. Lagi pula kasihan para khatib di daerah. Mereka ingin juga Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur yang berkunjung di daerah mereka mendengarkan khotbah-khotbah mereka di masjid masing-masing. Jika Pak Wali Kota, Pak Bupati, Pak Gubernur mau juga menjadi khatib, maka siapa lagi yang akan berperan sebagai ahli ulama di daerah itu? Gubernur atau bupati dan wali kota itu jabatan politik yang terlalu syarat dengan kepentingan dan terkadang aromanya terlalu busuk. Alangkah baiknya dijauhkan dari ruang tempat ibadah yang suci dan mulia itu. Walaupun yang menjadi khatib itu secara pribadi seseorang, tetapi sesungguhnya jabatan itu tidak akan terlepas ketika dia sedang melakukan khotbah dengan fungsi dan kedudukannya. Sekali lagi kami hanya menyarankan, jangan jadikan tempat ibadah menjadi ladang politisasi, karena tempat itu terlalu suci untuk urusan duniawi. Seorang pejabat yang sedang memegang jabatan politik baiknya melakukan ceramah di luar tempat ibadah, supaya daerah kita dijauhkan dari apa yang dinamakan politik identitas atau politisasi agama.